tema renungan kita adalah kemuliaan Raja Mesias. Nah, di dalam kitab suci kita membaca ada banyak sekali nubuatan tentang Raja Mesias ini. Siapa itu Raja Mesias? Raja Mesias adalah seorang yang diurapi. Mesias sendiri artinya yang diurapi. Seorang pribadi yang diurapi oleh Tuhan Allah untuk memimpin umatnya, bangsa Israel. Dan tidak hanya untuk memimpin bangsa Israel, kalau kita baca di dalam Yesaya 42 ayat pertama, dikatakan bahwa Mesias adalah pilihan Tuhan Allah untuk mengajarkan ketetapan atau hukum-hukum Allah kepada bangsa-bangsa, kepada seluruh bangsa tanpa terkecuali. Dan mengenai Raja Mesias ini kita ketahui bersama dan kita percaya bahwa dia adalah tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita melihat bagaimana nubuatan-nubuatan tentang Raja Mesias digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Mulai dari kelahiran yang ajaib, dia lahir dari seorang anak darah. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14 kita baca bahwa Mesias ini akan lahir dari seorang anak darah. Kemudian mengenai lokasi lahirnya Raja Mesias juga dinubuatkan dan digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Dia lahir di kota Bethlehem, kota Daud. Dan kemudian mengenai penderitaannya juga digenapi oleh Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya. Bagaimana dia akan menderita sengsara, mati dengan cara yang sangat keji untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di dalam kitab Mazmur kita membaca bahwa Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan itu juga digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, meskipun Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan, tidak lantas membuat orang-orang Israel menerima dia. Kita lihat ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, banyak orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Karena apa yang mereka harapkan adalah seorang Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi pada masa itu. Tapi Yesus datang pertama kali untuk kepentingan rohani, menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nanti kedatangannya kali kedua bersama gerejanya, dan dia akan menetapkan kerajaannya di dunia ini selama 1000 tahun, yang kita kenal dengan kerajaan milenium. Dan tidak hanya orang-orang Yahudi yang menolak Mesias ini, orang-orang yang ada di dunia, bangsa-bangsa juga menolak Mesias. Mereka menolak Yesus sebagai Raja yang diurapi, yang ditentukan oleh Tuhan Allah. Nah, dalam Mazmur yang kita baca, yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini, yaitu Mazmur 2, ayat 1 sampai ke 12, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Mesias ini. Siapa Mesias ini? Apa yang ada padanya yang membuat kita harus tunduk, takut kepada dia. Nah, Mazmur pasal 2, ini adalah tulisan yang dituliskan oleh Raja Daud. Walaupun tidak ada tulisan atau nama Daud di sini, kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 25, dikatakan bahwa Mazmur 2 ini dituliskan oleh Raja Daud. Dan di sini dikatakan di ayat pertama, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa rusuh, kacau, huru-hara. Nah, kata bangsa-bangsa di sini merujuk kepada mereka bangsa-bangsa secara umum yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Jadi bangsa-bangsa rusuh, kacau, chaos. Mereka menimbulkan huru-hara, merekakan sebuah perkara yang sia-sia, merancangkan hal-hal yang sia-sia. Nah, apa yang mereka rancangkan? Di ayat kedua dikatakan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya, yaitu Mesias. Jadi di sini ayat 1 dan ayat 2 berbicara tentang bagaimana bangsa-bangsa di akhir zaman nanti mereka sepakat, setuju, satu pikiran untuk menolak Mesias ini. Nah, kita ketahui bersama dalam kitab suci bahwa nantinya akan ada pemerintahan antikristus yang akan memerintah dunia ini secara global. Satu pemimpin yang mereka anggap sebagai Tuhan, yang bisa menyelesaikan seluruh perkara yang ada di dunia ini. Dan ketika mereka menerima antikristus ini, mereka secara tidak langsung menolak Mesias
menolak Yesus, menolak Raja Mesias yang sudah dijanjikan kepada dunia ini. Jadi mereka bermufakat bersama-sama untuk melawan Tuhan, melawan yang diurapinya. Dan tindakan melawan mereka ini ditunjukkan di ayat ketiga. Bagaimana mereka akan memutuskan belenggu-belenggu. Nah, belenggu-belenggu dan tali-tali di sini berbicara tentang sebuah ikatan, ya, seperti ikatan pada hewan yang diikat untuk menggembalakan sesuatu, seperti seekor lembu yang dipasang kuk, ya. Jadi kata belenggu dan tali-tali di sini merujuk kepada otoritas. Bangsa-bangsa ini mengatakan kita lepaskan belenggu-belenggu kita. Artinya mereka tidak mau lagi tunduk, tidak mau lagi patuh kepada otoritas Tuhan dan yang diurapinya. Mereka menolak Tuhan, menolak hukum-hukumnya. Ini adalah juga gambaran orang-orang pada masa sekarang. Beberapa hari ini kami pergi keluar, ya, menginjili. Saya belum berhasil, ya, berbicara Injil secara utuh kepada satu orang. Ketika saya buka mulut, selamat sore Pak, bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar? Saya mau membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ketika didengar nama Tuhan Yesus, mereka langsung tolak. Tidak ada waktu. Ada yang bilang sibuk, saya Buddha, tak mau dengar. Sikap hati yang memberontak, ya, menolak Tuhan. Dan pada akhir zaman juga orang-orang akan menolak Tuhan. Banyak dari antara orang-orang yang akan memilih untuk tidak percaya, menerima tanda dari binatang itu, yaitu antikristus, memilih untuk binasa. Jadi orang-orang ini menunjukkan perlawanan kepada Tuhan ketika mereka tidak mau lagi tunduk kepada otoritas dari Tuhan sendiri, dari Mesias yang dijanjikan itu. Nah, kita juga melihat ternyata ketika kita tidak tunduk kepada otoritas Tuhan, ya, kita memberontak melawan Tuhan, tidak mau patuh kepada firman-Nya, tidak mau patuh kepada hukumnya, tidak mau patuh kepada ketetapannya, itu adalah suatu sikap yang digambarkan sebagai melawan, menantang Tuhan. Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi pedoman bagi kita sekalian. Menjadi pegangan bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kalau orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, menolak firman Tuhan, tidak mau tunduk pada otoritas firman Tuhan, tidak ada yang mengherankan di situ. Karena mereka pada dasarnya tidak mengenal Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa tunduk kepada firman-Nya? Tapi bagi kita yang sudah percaya, yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita diharuskan untuk tunduk, taat kepada otoritas Tuhan. Ketika kita memilih untuk melanggar firman Tuhan, itu adalah tindakan yang melawan Tuhan. Ini hal yang sampingan yang kita bisa lihat, ya, dari beberapa ayat ini. Kemudian tidak mengakui otoritas Tuhan, menolak untuk tunduk pada otoritas Tuhan, tidak mengkerdilkan Tuhan sendiri. Tidak berarti ketika orang-orang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, lantas Yesus bukan Mesias. Kalau kita lihat di ayat keempat dikatakan dia bersemayam di sorga. Tuhan itu tetap posisinya ada di tempat yang tinggi. Sekalipun seluruh bangsa, seluruh dunia menolak dia, melawan dia, dia tetap adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bersemayam di sorga. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang paling tinggi dari segala sesuatu. Dan ketika dia melihat orang-orang yang menolak tunduk pada otoritasnya, melepaskan belenggu, memutuskan belenggu-belenggu, membuang tali-tali untuk tunduk pada Tuhan, dia di sorga tertawa, melihat kelakuan manusia yang berdosa ini. Dan Tuhan mempermainkan mereka, dikatakan Tuhan mengolok-olok mereka. Tuhan melihat orang-orang yang seperti ini sebagai orang-orang yang seperti diolok-olok. Sangat menyedihkan sekali. Otoritas Tuhan tidak menjadi turun hanya karena kita tidak mengakui otoritasnya atas hidup kita. Dan ada waktunya, ya, Tuhan melihat
orang-orang seperti ini, dia tertawa, mengolok-olok mereka, membiarkan mereka. Tapi ketika sampai waktunya Tuhan melihat bahwa tidak ada perubahan, ya, tidak ada pertobatan dari orang-orang seperti ini, maka hal selanjutnya yang terjadi adalah murka Tuhan menimpa mereka. Ayat kelima dikatakan, maka berkatalah ia, Tuhan berkata kepada mereka, mereka yang tadi mencoba melepaskan belenggu, ya, belenggu-belenggu dari otoritas Tuhan, mereka yang mencoba melawan Tuhan, mereka akan mendapatkan murkanya. Maka ia berkata kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akan ada balasan dari Tuhan. Murka adalah kemarahan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang menantang Dia. Di dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus bertobat, ya, waktu itu dia masih melawan Yesus, menangkap para pengikutnya. Dia juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa melawan Tuhan dan menang. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa melawan Tuhan dan menang. Jadi orang-orang ini akan mendapatkan murka Tuhan, penghukuman. Penghukumannya akan mengejutkan mereka. Terkejut tiba-tiba, tanpa mereka sadari. Tanpa mereka pikirkan sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. Masih ingat kisah Firaun? Ketika Musa dan Harun meminta Firaun mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang dikatakan Firaun? Siapa Tuhan itu? Dia bertanya, siapa Tuhan itu yang harus saya dengarkan? Dan kita melihat hukuman jatuh kepada Firaun dan orang-orang Mesir. 10 tulah dijatuhkan kepada Mesir. Dan tidak hanya itu, puncaknya ketika orang-orang Mesir mencoba mengejar orang Israel, Firaun dan para pasukannya tenggelam di Laut Teberau ketika mereka mengejar orang-orang Israel. Jadi ada hukuman yang Tuhan berikan dalam murkanya, orang-orang ini akan terkejut dalam amarah Tuhan. Tuhan akan memberikan penghakiman yang adil. Nah, ketika kita berbicara tentang penghakiman Tuhan, kita juga harus coba mempertimbangkan, ya, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan. Mereka yang menolak Tuhan, berkali-kali diberitakan Injil, masih juga belum melembutkan hatinya. Masih belum juga mau percaya kepada Tuhan. Nah, kita tahu di dalam kitab suci firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu panjang sabar, itu benar sekali. Tuhan itu panjang sabar, kesabarannya itu begitu panjang kepada kita yang berdosa. Tapi tidak berarti tidak ada titik di mana kesabarannya itu akan habis. Artinya dia akan putuskan hukuman bagi mereka yang tidak mau bertobat. Jadi biar kita juga memikirkan keselamatan dari orang-orang yang kita kasihi, dari keluarga kita, kenalan kita, yang mungkin sampai saat ini masih belum mau membuka hatinya percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian di ayat ke-6, nah di sini yang berbicara adalah Tuhan Allah, Yahweh. Dia katakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi Tuhan Allah mengatakan kepada orang-orang ini bahwa dialah yang melantik rajaku, Mesias. Nah, sangat menarik Allah menyebut Mesias sebagai rajaku. Nah, ini juga memberikan indikasi dengan sangat jelas bahwa Mesias ini bukan raja biasa. Raja Daud adalah raja yang paling baik yang dimiliki oleh orang Israel, tapi Tuhan Allah tidak pernah sekalipun menyebutkan Raja Daud sebagai rajanya. Karena Raja Daud adalah manusia biasa, manusia berdosa. Tapi ketika merujuk kepada Mesias, Raja Mesias ini, dia bukan raja orang Yahudi semata, tapi dia adalah raja dari segala bangsa. Dia adalah raja dari segala raja. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dia katakan, aku yang melantik, yang mengangkat, yang memilih rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Sion, ini adalah kota Allah, Yerusalem. Nah, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus akan datang sebagai raja nantinya, ketika dia datang kali kedua, dia akan menempatkan kerajaannya berpusat di Yerusalem. Kerajaan 1000 tahun akan dijalankan,
di Yerusalem bersama-sama dengan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Jadi Tuhan Allah yang mengatakan bahwa Dia yang melantik Raja Mesias ini. Dan Raja Mesias ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah, sama otoritasnya dengan Yahweh, sama-sama maha kuasa, maha suci, maha mulia. Dia adalah Allah. Jadi Raja Mesias ini bukan raja biasa. Dia adalah Allah sendiri yang telah memilih untuk menjelma menjadi manusia. Nah, kemudian di ayat ke-7 yang berbicara diganti. Ya, tadi yang ayat ke-6 yang berbicara adalah Yahweh, sementara ayat ke-7 yang berbicara sekarang adalah Mesias. Yaitu Tuhan Yesus, Raja Mesias. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi Mesias datang ke dalam dunia ini, dia mengabarkan tentang kerajaan Allah, ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketika dia datang pertama kali ke dunia ini, dia mengabarkan tentang kerajaan Allah, agar banyak orang datang bertobat kembali kepada Tuhan. Dan nanti juga ketika dia datang kali kedua, untuk menempatkan pemerintahannya di muka bumi selama 1000 tahun, dia juga akan mengajarkan hukum-hukumnya. Di kitab Yesaya kita bahwa orang-orang dari bangsa-bangsa akan datang berbondong-bondong ke Yerusalem. Dan Tuhan Allah mengatakan bahwa Mesias ini adalah anaknya. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Kata kuperanakkan di sini bukan berarti seperti kita manusia, orang laki-laki dan perempuan kita memiliki anak muda. Kata kuperanakkan ini berbicara tentang hubungan antara Allah dan Mesias. Begitu dekat, begitu intim, dan Mesias ini adalah Allah sendiri. Dia dikatakan anak Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang memiliki otoritas yang penuh yang diberikan oleh Yahweh. Ayat 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, ini berbicara tentang pemerintahan Mesias nanti di muka bumi. Dia akan meremukkan mereka dengan gada besi. Mereka di sini adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Pemerintahan Mesias adalah pemerintahan yang didasari oleh kebenaran. Ketika Tuhan Yesus memerintah di muka bumi ini, tidak akan ada lagi kejahatan. Dia akan menetapkan suatu kerajaan yang adil bagi semua orang. Jadi bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada Raja Mesias ini, mereka akan diremukkan dengan gada besi. Karena mereka sendiri mencintai kejahatan. Mereka yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidaktaatan, tidak akan pernah bisa tunduk dalam pemerintahan yang benar dan adil. Mereka akan seperti dipecahkan seperti tembikar tukang periuk. Tembikar di sini berbicara tentang tanah liat yang dibakar seperti periuk.
Mesias ini adalah Tuhan Allah yang mengatasi segala bangsa-bangsa, maka sikap yang benar terhadap Raja Mesias ini adalah beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah, kata takut dan gemetar di sini berbicara tentang rasa hormat. Beribadah menunjukkan rasa tunduk. Rasa tunduk pada otoritas Tuhan. Iman percaya kepada Tuhan. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gemetar, dengan rasa hormat yang tinggi karena Dia adalah Allah sendiri, yang paling tinggi dari segala sesuatu. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mencium kaki Tuhan menunjukkan kerendahan hati. Kita datang dengan kerendahan hati, tunduk kepada otoritas, beribadah kepada Tuhan. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh kita yang adalah kita. Kita adalah manusia yang utama. Ada masa di mana kita tidak ada. Saya lahir tahun 1988. Di tahun 1987 saya belum ada. Kita manusia ada titik di mana kita baru ada. Tuhan sudah ada sejak dahulu kala. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala bangsa-bangsa. Tidakkah sepatutnya ada rasa takut dalam hati kita? Bagi kita yang belum percaya pada Tuhan, kita harus segera membuka hati kita. Kita harus percaya kepada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Beribadahlah kepadanya. Tunduklah kepada otoritas. Kita yang sudah percaya, puji Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita juga ingin menyoroti sikap kita ketika kita beribadah. Sudahkah selama ini kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gemetar, dengan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan? Apakah kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang hormat? Nah, salah satunya ketika hari Tuhan tiba, apakah ada satu rasa beban dalam hati kita bahwa ibadah itu adalah kewajiban? Apakah kita merasa bahwa ibadah adalah satu hal yang harus saya lakukan kepada Tuhan saya? Sikap hormat saya kepada Tuhan saya tunjukkan dengan datang beribadah. Di tahun baru ini masih masuk komisi, diberi program baru untuk mengakses anggota-anggota komisi. Saya baru sadar jika saya absensi, saya coba lihat anak-anak saya di komisi mana juga yang tidak ada dia. Ada banyak anak remaja yang tidak datang. Persekutuan kemarin juga begitu. Ketika di akhir absensi, kita baru sadar ada banyak yang baru di komisi remaja. Bagaimana dengan komisi lain? Komisi bapak, komisi ibu, komisi orang tua. Apakah ada rasa takut dalam hati kita kepada Tuhan? Kadang-kadang ada orang Kristen juga yang merasa bahwa ibadah adalah sebuah pilihan. Ya. Hujan tidak datang ke gereja. Saya juga tak habis pikir, seorang Kristen tidak datang ke gereja hanya karena hujan. Tapi kalau bekerja, boleh tidak kita tidak datang dan bilang ke bos, saya tidak kerja hari ini bos karena hujan. Bisa kita bicara seperti itu? Atau kepada guru kita, tidak datang ke sekolah karena hujan? Tentu tidak, kita akan usahakan bagaimanapun sampai ke tempat kerja, sampai ke sekolah. Bagaimana dengan ke rumah Tuhan? Bisakah kita menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan? Datang beribadah kepada Tuhan. Berusaha sekuat tenaga kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan ketika kita datang ke rumah Tuhan juga, rasa hormat juga ditunjukkan ketika kita datang tepat waktu. Ini juga hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan sebagai umat Tuhan. Datang ke rumah Tuhan harus datang tepat waktu. Lebih awal sebelum kebaktian dimulai. Kalau saya pimpin kebaktian, kalau masih ada yang jalan, saya tidak mulai kebaktiannya. Ya.
Saya akan tunggu beberapa detik sampai orang itu duduk. Masih ada yang datang terlambat ke gereja. Firman Tuhan katakan, sikap kita kepada Raja Mesias ini, kepada Tuhan ini adalah dengan takut. Cium kakinya dengan gemetar, kerendahan hati. Datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Frase mudah sekali murkanya menyala bukan berarti Tuhan gampang marah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah murka Tuhan tidak akan ditahan lama. Jadi ketika Tuhan masih menahan murkanya, tidak berarti dia tidak akan murka. Ada waktunya dia akan murka. Dan kita harus datang kepadanya supaya kita tidak binasa. Jangan sampai dia melepaskan murkanya. Itu yang dimaksud di sini, bahwa mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jadi kita datang kepada Tuhan supaya kita tidak dimurkai, kita tidak binasa. Orang-orang yang di luar Tuhan, yang mati di luar Tuhan akan binasa di neraka. Berkali-kali disampaikan, dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan murkanya, kemarahan yang luar biasa kepada mereka yang menolak dia, kepada mereka yang tidak mau bertobat. Tapi kepada mereka yang mau datang percaya, beribadah kepada Tuhan. Dikatakan, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ada kebahagiaan, ada pengharapan, ada sukacita di dalam Tuhan bagi kita yang mau datang berharap kepadanya. Yesus adalah Allah. Dia Raja Mesias bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi bagi seluruh bangsa, bagi seluruh umat manusia. Dan tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus, di luar Mesias. Kita harus terus mengabarkan berita ini kepada banyak orang. Dan berusaha untuk menyampaikan kepada mereka bahwa kalau mereka tidak percaya, mereka akan dimurkai dan binasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur ya. Kita semua yang ada di sini, saya percaya sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Dan marilah kita terus beribadah kepadanya dengan setia, dan terus beribadah kepada Tuhan Yesus dengan rasa takut dan kerendahan hati. Supaya kita juga bisa menjadi umat Tuhan yang berkenan kepadanya, yang berbahagia di dalam Tuhan. Demikian saja firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah Engkau pilih, Engkau urapi, untuk menjadi Raja atas segala bangsa. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami orang-orang berdosa memiliki pengharapan, mendapatkan pengampunan dosa dan pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Biarlah kami yang sudah diselamatkan bisa terus beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gemetar, dengan segala kerendahan hati, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tolonglah kami juga untuk selalu siap sedia mengabarkan berita Injil ketika ada kesempatan yang baik untuk bersaksi. Sehingga orang-orang lain juga bisa datang dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.